Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Reni Rohayati, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra dan teman-teman X4C yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Asmawadati, Masro, Ambar, dan Rosenita akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Transformasi Bawah Sadar. Apa maksud dari transformasi bawah sadar? Kata transformasi adalah perubahan dari bentuk sifat, bentuk, dan sebagainya. Sedangkan bawah sadar adalah suatu gagasan yang sudah ada sejak lahir. Berperan penting dalam organisasi internal jiwa. Pikiran bawah sadar sebenarnya adalah sebuah konsep yang digunakan oleh filsuf pada zaman dahulu untuk memudahkan seseorang meneliti perilaku manusia. Konsep alam bawah sadar pertama kali diciptakan oleh seorang filsuf Jerman bernama Friedrich Schelling pada abad ke-18. Konsep ini kemudian dipopulerkan oleh seorang ahli saraf dan psikoanalisis Austria bernama Sigmund Freud. Freud berhasil menjelaskan konsep ini dengan lebih mudah. Bahkan saat ini hampir semua kalangan hipnoterapis menggunakan terminologi yang digunakan Freud dalam menjelaskan pikiran bawah sadar. Pikiran tak hanya terkait pembagian otak secara fungsional, tapi juga pembagian berdasarkan aspek kesadarannya. Umumnya, kita hanya memanfaatkan pikiran sadar yang memiliki kekuatan hanya 12% dari keseluruhan kekuatan pikiran. Pikiran sadar inilah yang biasa kita dimaksudkan ketika menyebut sedang menggunakan otaknya. Sedangkan yang 88% lainnya merupakan kekuatan bawah sadar yang secara umum muncul dalam bentuk perasaan. Dalam berbagai kesempatan, kita sering mendengar bahwa kita hanya menggunakan 10% dari keseluruhan kekuatan kita. 90% lainnya tertidur di dalam bawah sadar. Nah, bagaimana sih memanfaatkan 90% ini? Untuk memanfaatkan 90% lagi kekuatan kita yang berada di dalam alam bawah sadar, ini kadang-kadang kekuatan itu muncul dipicu oleh daya yang super kuat dari luar. Seringkali kekuatan itu menstimulasi organ-organ tubuh kita menjadi perkasa, dan banyak kasus pemicu itu berasal dari dorongan primitif. Primitif di sini artinya adalah insting untuk mempertahankan hidup. Misalnya nih, ada seorang bocah yang tiba-tiba mampu melewati pagar setinggi 2 meter ketika dikejar anjing oleh segerombolan anjing yang galak. Nah, contoh di situ adalah contoh pengaktifan kekuatan bawah sadar kita untuk mempertahankan hidup. Secara fisik, seringkali mampu memancing bangkitnya kekuatan dari alam bawah sadar kita. Nah, insting di sini mengaktifkan tombol-tombol dalam sistem pertahanan diri kita merasa terancam, yang segera mengumpulkan energinya dan menjadikan diri kita menjadi kuat. Nah, itulah disebut dengan dorongan primitif, di mana itu dipicu oleh daya super kuat dari luar dan tubuh kita menjadi perkasa dalam kasus pemicu yang untuk mempertahankan hidup kita. Transformasi database ke dalam alam bawah sadar terbagi menjadi 4 tahapan,
Yang pertama itu adalah tahapan belenggu kebodohan, yaitu tahapan ketidaksadaran atas ketidaktahuan. Seringkali pada tahapan ini kita merasa serba tahu, kita merasa hebat, kita tak menyadari ketidaktahuan kita. Kita tidak menyadari kebodohan kita. Seringkali pada tahapan ini kita tidak mau bersinggungan dengan apa yang disebut belajar. Kita enggan mencari tahu hal-hal di luar dari pengetahuan kita. Sampai akhirnya kita menemukan tahapan kedua. Contohnya kita seperti pertama kali mengenal motor. Kita ngeliat, kayaknya gampang banget gitu loh ngendarainnya. Tapi setelah dicoba, kok susah gitu kan. Ternyata naik motor tuh bukan hanya cara untuk mengegas, tapi kita harus bisa melihat ke depan dengan menyalakan sen, menyalakan klakson, melihat dengan kaca dengan di waktu yang bersamaan. Lalu ada tahapan sadar atas ketidaktahuan. Suatu tahapan yang mengetahui banyak hal yang kita tidak ketahui. Dan kita mulai mencari informasi dan mau mencoba terjun dalam proses belajar. Contohnya kayak yang tadi pertama, pada saat itu kita nggak tahu kan cara mengendarai motor gitu kan. Nah setelah kita itu mencari seorang yang bisa mengajari kita cara mengendarainya, sehingga kita bisa latihan bagaimana cara mengendarainya. Lalu yang ada ketiga, tahapan pengisian kecerdasan, yaitu tahapan sadar memiliki pengetahuan. Kita harus mampu menyadari dan memanfaatkan secara sadar pengetahuan kita dalam setiap langkah yang diambil. Contohnya, seperti yang tadi tahap pertama itu kita sedang belajar untuk mengendarai motor. Saat itu kita untuk pertama kalinya untuk mulai untuk mengendarainya sendiri, itu pasti akan terasa kaku karena kita harus bisa menarik gas, melihat kaca spion, terus cara menyalakan sen, menyalakan klakson secara bersamaan di saat kendaraan itu sedang berjalan. Yang mana pasti kita akan merasa tegang dan ada rasa takut, mungkin karena takut jatuh juga, karena dari perasaan yang kalut gitu, kayak deg-degan juga kan karena pertama kali. Lalu ada tahapan keempat, yaitu tahap transformasi alam bawah sadar, yaitu sadar atas ketidaksadaran memiliki pengetahuan kita yang tidak lagi menghabiskan banyak energi dan perhatian dalam mengelola data-data yang terekam. Secara otomatis semua berjalan dengan begitu saja. Alam bawah sadar kita telah mengambil peranan dalam proses ini. Data-data segera ditransformasi setelah mengalami pematangan melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Rutinitas ini membentuk suatu kebiasaan yang dicatat dalam alam bawah sadar yang selanjutnya dipergunakan mengikuti kode pencatatan, mengikuti program yang telah tersusun tanpa harus menguras terlalu banyak energi dari kesadaran kita. Contohnya kita udah mahir nih naik motor gitu, itu pasti kita udah kayak jago banget gitu kan, cara ngegasnya, cara beloknya, keseimbangan kita sudah terjaga. Apalagi kadang karena sering mengendarai motor seperti arah berangkat dari rumah ke kantor, itu karena sering bolak-balik rumah kantor, dari kantor ke rumah, pasti tanpa sadar itu kita akan menyetir ke arah sana, meskipun kadang kita kayak lagi bengong kok tiba-tiba udah sampai gitu kan. Seperti itu karena sudah secara bawah sadar kita tuh kayak ini arahnya ke sini gitu loh gitu. Beberapa aspek yang diproses oleh alam bawah sadar. Yang pertama itu keyakinan seseorang. Kepercayaan ataupun keyakinan yang terdapat dalam alam bawah sadar, seseorang akan sangat berpengaruh kepada tindakan mereka. Sehingga
Keyakinan di sini menjadi cakupan dari pikiran bawah sadar. Yang kedua, kreativitas seseorang. Kreativitas yang dimiliki oleh seseorang sebenarnya dikendalikan oleh pemikiran bawah sadarnya. Hal ini disebabkan karena munculnya kreativitas itu sendiri bukanlah hal yang bisa dipaksa secara sadar. Yang ketiga, intuisi. Kadangkala seseorang merasa bahwa apa yang ia pikirkan berasal dari feeling, dan seringkali hal ini tidak membutuhkan proses berpikir secara logis. Ini juga menjadi cakupan dari pikiran bawah sadar seseorang. Kepribadian seseorang. Berikutnya, kepribadian yang ada dalam diri seseorang dan terbentuk dari waktu ke waktu sesungguhnya terletak dalam zona bawah sadar, sehingga seseorang akan sangat sulit untuk mengubah kepribadiannya. Perasaan dan kebiasaan. Selain itu, perasaan serta kebiasaan yang kadangkala muncul dengan tiba-tiba tanpa alasan juga termasuk ke dalam bentuk alam sadar, sehingga itu akan sulit untuk dilawan. Sifat pikiran bawah sadar. Yang pertama, tidak membedakan imajinasi dan realitas. Sifat pertama adalah tidak membedakan realitas dan juga imajinasi. Ketika bawah sadar seseorang sedang dominan, maka imajinasi bisa berubah menjadi realitas dan menjadi program dirinya. Yang kedua, tidak rasional dan mudah percaya. Sifat berikutnya dari pikiran bawah sadar seseorang adalah cenderung tidak rasional. Orang sangat mudah untuk percaya tanpa memerlukan suatu penjelasan yang sifatnya logis. Hal ini akan terjadi jika alam bawah sadar seseorang sedang dominan. Yang ketiga, pintar serta memahami yang difokuskan. Sifat berikutnya adalah alam bawah sadar seseorang cenderung pandai dan sangat memahami apa yang tengah difokuskan. Misalnya, seseorang yang mengatakan dirinya sedang sehat, maka bawah sadar dari orang tersebut akan mengatakan dan memerintahkan untuk rajin melakukan olahraga, makan makanan yang sehat, dan lain sebagainya. Program di alam bawah sadar. Program yang tertanam alam bawah sadar seseorang memang berbeda-beda. Namun, untuk bisa mengendalikan program pikiran-pikiran yang negatif pada dasar yang sama, yaitu menggunakan pikiran sadar, seperti yang sudah disinggung di awal bahwa bawah sadar adalah tempat berbagai macam program, maka perlu sangat berhati-hati saat menyampaikan sebuah informasi. Permasalahan perilaku dan pikiran saja terjadi apabila tidak berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Baik, kesimpulan dari pembahasan ini ialah transformasi adalah perubahan dari bentuk sifat, bentuk, dan sebagainya. Dan bawah sadar adalah suatu gagasan yang sudah ada sejak lahir. Berperan penting dalam organisasi internal jiwa. Pikiran bawah sadar sebenarnya adalah sebuah konsep yang digunakan oleh filsuf zaman dulu untuk memudahkan seseorang meneliti perilaku manusia. Hubungan bawah sadar dan sastra dapat diperlihatkan misalnya dari peristiwa penulisan seperti cerpen, novel, dan berbagainya. Merupakan proses penulisan fiksi yang menuntut kreativitas tinggi. Dengan demikian, memahami pikiran bawah sadar seseorang berperan menjalani fungsi kreativitas, berarti memahami bagaimana memaksimalkan kreativitas itu sendiri. Baik, kesimpulan pada materi transformasi bawah sadar ini adalah kata transformasi itu adalah perubahan dari bentuk sifat, bentuk, dan sebagainya. Sedangkan bawah sadar adalah suatu gagasan yang sudah ada sejak lahir. Nah, berperan penting dalam organisasi internal jiwa. Nah, pikiran bawah sadar ini sebenarnya adalah sebuah konsep yang digunakan oleh filsuf pada zaman dahulu untuk memudahkan seseorang meneliti perilaku manusia. Apa sih hubungannya bawah sadar dengan sastra? Hubungan bawah sadar dengan sastra dapat diperlihatkan misalnya seperti kita menulis cerpen atau novel atau sebagainya. Merupakan proses menulis fiksi yang menuntut kreativitas yang tinggi.
Dengan demikian, memahami pikiran bawah sadar yang berperan menjalankan fungsi kreativitas berarti memahami bagaimana memaksimalkan kreativitas itu sendiri. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan demikian presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya, karena kalau nggak ada perhatian dari kalian, saya nggak bisa presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.